Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali di pagi hari ini Mem bisa berjumpa dengan kalian siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 SD Kristen Ebenezer 1 Manado. Pada pagi hari ini Mem ucapkan selamat datang buat kita semua dan selamat kita mengikuti ibadah. Kita akan memulaikan ibadah di pagi hari ini. Mengundang kita semua bangkit berdiri dan mari sama-sama kita melakukan pujian Sayang Sayang Aku Disayang Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena hari ini, saat ini, kami siap untuk beribadah menyembah Engkau. Berkati kami semua ya Tuhan. Anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, kami sebagai guru bahkan orang tua yang turut serta hadir mendampingi anak-anak. Berkati ibadah kami pada saat ini. Kami taruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui scan barcode, dan sambil persembahan diberikan, mari sama-sama kita melakukan pujian Betapa Hatiku. Betapa
kita melakukan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Dengan penuh sukacita kita akan melakukan pujian ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Mari sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 1 dan kelas 2 Ebenezer 1. Salam sehat, tetap kuat di masa yang sulit ini ya. Hari ini kita mau belajar bersyukur pada Allah untuk hal-hal yang Allah sudah lakukan bagi kita, dan untuk berterima kasih kepada orang-orang lain yang Tuhan pakai untuk membantu memenuhi kebutuhan kita. Oke, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami anak-anak kelas 1 dan kelas 2, kami bersyukur boleh beribadah lagi di hari ini. Dan kami mau duduk bersama untuk belajar dari firman Tuhan, karena kami tahu bahwa firman Tuhan akan memberikan kami kekuatan dan akan mengajarkan kami bagaimana bersyukur kepada Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik. Nah, adik-adik atau anak-anak, nah biasanya kalau mau tidur, bangun tidur, atau mau makan, mau bepergian, atau di sekolah sebelum mulai belajar, biasanya apa yang adik-adik lakukan? Oke? Ya, pastinya berdoa. Apa saja yang adik-adik doakan? Pasti kalian berdoa, minta tolong supaya Tuhan memimpin, menjaga atau melindungi, serta memberkati adik-adik. Dan kemudian bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mengapa adik-adik harus bersyukur, harus berterima kasih kepada Tuhan? Nah, hari ini kita mau belajar dari cerita tentang
orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oke, siap? Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Nah, itu firman Tuhannya terdapat di dalam Lukas 17. Ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Nah, dalam perjalanan ini Tuhan Yesus melewati sebuah desa. Di desa itu ada 10 orang yang sedang menderita sakit. Sakitnya sangat parah. Waduh. Karena sakitnya itu di badan mereka penuh dengan luka-luka. Bahkan di jari kaki, jari tangan, putus-putus tangannya, jari-jarinya ya. Wah, penyakit itu sangat berbahaya. Apa ya penyakitnya? Ada adik-adik yang tahu? Wah, karena penyakit itu mereka diusir oleh orang-orang desa itu, tidak boleh tinggal di rumahnya, tidak boleh dekat sama orang-orang lain. Mereka harus menjauh, harus jaga jarak ya, kayak pandemi sekarang ya, harus jaga jarak. Nah, sehingga mereka sedih. Penyakit apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Ya, sakit kusta. Waduh, mereka sakit kusta, menyebabkan mereka tidak bisa tinggal di dalam rumah, jauh dari keluarga. Itu membuat mereka sangat sedih. Nah, sehingga ketika mereka mendengar Tuhan Yesus datang melewati desa mereka, dan mereka lihat dari kejauhan, mereka bersepuluh ini langsung berteriak, "Tuhan Yesus, Guru, kasihani kami." Waduh. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus begitu kasihan pada mereka. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Karena itu, Dia menyuruh mereka pergi kepada imam-imam ya, untuk memperlihatkan diri mereka kepada para imam apakah mereka sudah sembuh atau belum. Nah, ketika mereka pergi, ketika mereka berjalan menuju kepada para imam, disitulah Tuhan Yesus mulai menyembuhkan mereka. Mereka percaya pasti Tuhan Yesus akan menyembuhkan saat itu juga. Makanya mereka cepat-cepat pergi, mereka lari ke para imam mau memperlihatkan kepada para imam bahwa mereka sudah sembuh, sehingga mereka bisa diterima, bisa pulang ke rumah. Nah, saat dalam perjalanan ke tempat para imam itulah mereka melihat bahwa wah, saya sudah sembuh, luka-luka saya sudah sembuh. Saking mereka senangnya pergi ke rumah para imam itu, mereka lupa. Tapi ada satu orang yang ingat. Dia tiba-tiba ingat, wah, saya sembuh. Yang menyembuhkan saya Tuhan Yesus. Berarti saya harus balik. Saya harus balik untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika dia balik, dia berlari. Dia mau mencari Tuhan Yesus. Dia mau mencari untuk apa? Nah, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia langsung tersungkur. Dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Dia katakan, "Tuhan, terima kasih. Lihat, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh, lihat." Wah, Tuhan Yesus senang sekali. Tuhan Yesus bilang, "Oh, kamu datang. Kamu sudah sembuh. Kemana yang lain?" Ya.
Di mana teman-temanmu yang lain? Wah, tapi ya sudahlah ya, Tuhan Yesus tidak marah kok kalau mereka tidak balik untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada salah seorang yang balik ini membuat dia datang untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Tuhan Yesus begitu baik. Nah, apakah adik-adik pernah mengucapkan terima kasih kepada mama, papa yang sudah menjaga dan merawat adik-adik? Sudah memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal yang nyaman, dan semua kebutuhan adik-adik. Kepada kakak atau adik-adik di rumah, kepada teman-teman, atau siapa saja yang menyayangi adik-adik, yang menolong adik-adik, apakah ada ucapan terima kasih kepada guru-guru di sekolah yang selalu mengajar dan membimbing adik-adik? Apakah pernah bilang terima kasih, Sir, terima kasih, Ma'am, sudah mengajarkan saya? Nah, kepada Tuhan Yesus yang sudah menjaga dan melindungi adik-adik, apakah selalu adik-adik bersyukur, berterima kasih ketika mau tidur, ketika mau bermain, ketika mau belajar, ya, mengikuti PTS, sudah selesai PTS-nya? Apakah ada ucapan syukur, ada rasa terima kasih? Mama yang mendampingi di rumah, menemani adik-adik belajar, mengikuti PTS, apakah ada terima kasih, Ma? Terima kasih, Pak. Terus mengajak berdoa bersama papa mama karena Tuhan Yesus sudah tolong? Apakah ada? Nah, adik-adik bisa belajar dan melakukannya dari sekarang. Oke, baik. Mari kita berterima kasih sudah belajar dari firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur oleh karena kami belajar dari kebaikan Tuhan Yesus terhadap 10 orang yang sakit kusta. Mereka disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit yang sangat berbahaya yang membuat mereka sedih, tidak bisa bertemu dengan keluarga, dijauhkan dari orang-orang. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Sekarang banyak orang yang sakit COVID karena pandemi ini. Mereka juga tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Mereka harus di rumah sakit berbulan-bulan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka. Kami juga berterima kasih untuk papa mama yang sudah menolong, mendampingi kami, merawat, memberi kami makan, baju, menyediakan semua kebutuhan kami. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus mau pakai papa dan mama. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama. Sekarang kita akan menutup peribaratan di pagi hari ini. Mengundang kita semua bangkit berdiri dan mari sama-sama kita melakukan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Melayani Tuhan.
bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas tuntunan penyertaan-Mu sehingga kami semua boleh menikmati kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saat ini kami akan menutup ibadah. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kami semua, siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 SD Kristen Ebenezer 1 Manado. Bersama keluarga kami serta orang tua kami, kiranya selalu dan senantiasa dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya kasih setia dari Tuhan Yesus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini telah selesai. Mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.